Halo Sobat Gen Parents, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ketemu saya Maulana. Dan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu potensi sebenarnya. Dan kemarin juga ada pertanyaan ya Sobat Gen Parents, sebenarnya bagaimana sih kita untuk mengetahui potensi kita yang sebenarnya. Nah, untuk itu langsung aja Pak Parents. Tapi sebelumnya saksikan dulu ya video yang kemarin. Buat yang belum, otomatis jika mau tahu untuk video selanjutnya jangan lupa di subscribe dulu ya, dan aktifkan loncengnya biar tahu untuk perkembangan keilmuan selanjutnya. Ya Sobat Gen Parents ya, jadi untuk mengetahui sebenarnya potensi kita itu di mana sih ya. Jadi Sobat Gen Parents harus tahu dulu sih yang sebenarnya konsep dasar dari yang namanya potensi. Kemarin sudah dijelaskan Sobat Gen Parents yang namanya setiap orang itu mempunyai potensi. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah kita berbandingkan diri kita dengan siapa, kemampuan kita seberapa atau sejauh mana? Tapi kita harus tahu dulu Sobat Gen Parents, potensi kita itu di bidang apa. Nah, Sobat Gen Parents, kalau mau tahu setiap orang itu potensinya beda-beda ya Sobat Gen Parents. Nah, kita bisa mempelajari dari namanya makhluk-makhluk hidup selain manusia dulu deh Sobat Gen Parents. Setiap makhluk hidup selain manusia itu juga sudah diciptakan dengan potensinya masing-masing. Itu kita ambil contoh Sobat Gen Parents. Di sini saya ambil 4 contoh binatang ya Sobat Gen Parents. Contohnya yang pertama itu Sobat Gen Parents tahu ya yang namanya cetah. Cetah itu adalah binatang yang sangat terkenal kemampuannya dalam berlari. Kalau cetah itu udah berlari, wah kecepatannya luar biasa deh Sobat Gen Parents. Nah, itu contoh. Kemudian ada yang namanya anjing Sobat Gen Parents. Nah, walaupun anjing itu nggak sebaik yang seburuk yang dikatakan, tapi Sobat Gen Parents tahu nggak sih kalau yang namanya anjing itu dimanfaatin yang namanya kepolisian untuk mendeteksi sesuatu. Kenapa? Karena saudara yang namanya anjing itu punya penciuman yang sangat tajam. Nah, itulah kemampuan spesial yang dimiliki oleh seekor anjing. Nah, kemudian contoh yang ketiga Sobat Gen Parents itu ada yang namanya burung. Sobat Gen Parents pasti tahu ya yang namanya burung itu kemampuan spesialnya ya itu adalah terbang. Nah, kemudian ada yang contoh keempat Sobat Gen Parents yaitu ikan. Yang namanya ikan itu sangat berkemampuan berbakat untuk hidup di air dan berenang. Nah, 4 contoh binatang tadi Sobat Gen Parents itu jelas kemampuannya beda-beda dan hidupnya pun juga beda-beda. Tapi 4 binatang ini itu sangat berbakat di bidangnya masing-masing. Nah, Sobat Gen Parents, seandainya 4 binatang ini dijadikan suatu kompetisi, pasti itu adalah hal yang sangat tidak relevan sama sekali Sobat Gen Parents. Kenapa? Kita ambil contoh gini. Kalau cetah diajak lomba berenang sama ikan, otomatis ikan yang menang Sobat Gen Parents. Bener gak? Nah, kalau seumpama anjing diajak terbang setinggi-tingginya sama burung, otomatis burung yang jelas menang. Nah, tapi kalau bicara ciuman, ya jelas-jelas anjing yang menang. Nah, keempat binatang tadi kalau dijadikan suatu ukuran salah satu bakat, itu otomatis membuat salah satu unggul yang lain lemah. Nah, begitulah perumpamannya Sobat Gen Parents. Nah,
Bagaimana dengan manusia yang satu ini? Ya, Sobat Gens Parents, nah bagaimana dengan manusia? Otomatis yang namanya manusia itu kan makhluk paling sempurna ya Sobat Gens Parents, makhluk yang terbaik, di mana unsur alam semesta ini, apalagi binatang-binatang yang tadi itu sebenarnya ada di dalam diri manusia. Baik itu sifatnya, potensinya, kemampuannya, dan segala macamnya Sobat Gens Parents. Nah, otomatis di dalam manusia itu juga punya potensi semuanya yang dimiliki dari contoh 4 tadi, dan masih banyak dari contoh lainnya ya Sobat Gens Parents. Nah, dalam diri manusia seandainya kemampuan kecerdasannya diukur dari hanya salah satu bidang, otomatis satu manusia akan terlihat unggul, tapi nanti manusia yang lainnya akan terlihat lemah. Nah, inilah yang salah kaprah tentang yang namanya potensi, bakat, kemampuan. Nah, kita ambil contoh. Jika kemampuan akademis yang dulu di sekolah itu dijadikan patokan dari mulai ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 di satu bidang yang sama, alhasil menghasilkan kemampuan manusia yang berbeda-beda gitu. Contoh, hanya karena ukurannya kemampuan matematikanya saja, itu bisa terlihat ada orang yang unggul, dia bisa dapat ranking 1, kemudian ada yang masuk 10 besar, ada yang nggak masuk ranking sama sekali, bahkan ada yang namanya 10 besar terbawah, dan sehingga itu mempengaruhi kesenjangan sosial atau salah kaprah tentang yang namanya kemampuan. Nah, jika kita di posisi yang terbaik tadi 10 besar terasa, alhamdulillah bersyukur. Tapi bagaimana jika kita di posisi 10 besar terbawah? Nah, apakah itu menandakan kalau kita adalah orang yang lemah, bodoh, tidak berkemampuan apa-apa? Tadi, kalau ternyata ukurannya hanya matematika, ya tadi ada yang ahli matematika, ada yang tidak. Nah, bagaimana dengan yang tidak? Nah, tadi kalau ikut prinsip yang tadi, jika dia kemampuan matematikanya kurang unggul atau tidak berbakat, sudahkah kita mengetahui bahwa sebenarnya kita punya potensi lain di luar bidang matematika tersebut? Nah, saya ambil contoh nih Sobat Gens Parents ya. Di sini ada 4 contoh orang terkenal yang bisa dijadikan contoh, di mana 4 orang ini Sobat Gens itu dia menemukan potensinya, bakatnya, dan sehingga menekuninya sejak kecil. Nah, contoh yang pertama nih Sobat Gens, yaitu almarhum Baharudin Yusuf Habibie. Sobat Gens pasti kenal ya semuanya ya, di mana almarhum Baharudin Yusuf Habibie ini sangat terkenal dengan kemampuan kecerdasannya dalam hal teknologi dan bermatematika itu, sehingga kalau Sobat Gens pelajari, mengetahui atau cari tahu biografi beliau semacam hidupnya, sejak kecil saja, sejak masih sekolah saja kemampuan matematikanya sudah diasah itu, sehingga pada usia remaja, usia dewasanya beliau sangat berkarya dan dengan menggunakan kecerdasan teknologi dan matematikanya Sobat Gens Parents. Nah, itu contoh. Kemudian contoh yang kedua, Sobat Gens Parents kenal yang namanya Chairil Anwar, seorang penulis di masa-masa pemerintahan Soekarno dulu gitu. Nah, menurut biografinya yang namanya Chairil Anwar itu Sobat Gens, ini lahir tahun 1922. Nah, pada tahun 1944 itu dirilislah karya puisi pertamanya Sobat Gens. Berarti otomatis usia kepala 2 saja, usia 20-an, yang namanya Chairil Anwar itu sudah mengeluarkan potensi bakatnya dalam hal menulis. Itu contoh yang kedua Sobat Gens. Nah, contoh yang ketiga adalah Lionel Messi. Sobat Gens Parents pasti kenal ya, pemain bola yang terkenal di era milenial saat ini. Nah, yang namanya Lionel Messi itu Sobat Gens, itu sejak kecil saja memang sudah membawa bola kemana-mana, jalan kaki sambil main bola gitu, sehingga yang namanya potensi bakatnya di bidang olahraga terutama sepak bola itu sudah terasah sejak kecil Sobat Gens. Nah, kemudian yang keempat, Sobat Gens Parents kenal Agnes Monica ya.
yang namanya Agnes Monica itu sekarang itu udah jadi penyanyi terkenal yang go internasional. Nah, buat sobat Gens Parents yang sudah kenal Agnes Monica sejak kecil, sobat Gens Parents tahu ya, yang namanya sejak kecil Agnes Monica itu sudah mendalami bidang musiknya sejak kecil, suka bernyanyi, panggung di sekolah-sekolah gitu, berani tampil di pentas-pentas. Nah, sehingga kemampuan potensi bakat musiknya itu terasah sejak kecil, sehingga jasa di usia sekarangnya itu jadi yang terbaik sobat Gens Parents. Nah, itu tadi adalah 4 contoh ya dari saya sobat Gens Parents, orang-orang yang menemukan potensi terbaiknya di bidangnya masing-masing sehingga menjadi yang terbaik. Nah, kalau sobat Gens Parents punya contoh-contoh tokoh lain yang menekuni bidangnya, silahkan tulis komen di bawah sini ya sobat Gens Parents. Mungkin bisa jadi referensi saya atau yang lainnya juga, itu untuk bisa menemukan potensi diri mereka masing-masing. Nah, untuk itu sobat Gens Parents, untuk bisa mengetahui potensi kita tuh sebenarnya apa sih sobat Gens Parents? Yang pertama, sobat Gens Parents pastikan dulu sobat Gens Parents mempunyai keyakinan bahwa sobat Gens Parents itu punya potensi dulu. Itu. Kemudian sobat Gens Parents harus menemukan bidang yang benar-benar sobat Gens itu mau melakukannya, menekuninya satu bidang itu secara fokus, dan sobat Gens Parents itu sangat senang dan bahagia ketika sobat Gens Parents itu melakukannya dan mempelajarinya, sehingga ketika sobat Gens Parents sudah mendalami, melewati prosesnya, sobat Gens Parents itu sangat bahagia dan kemampuannya meningkat dengan sangat cepat. Nah, bagaimana tahu untuk potensi kita sebenarnya bidang apa ya sobat Gens Parents? Sementara kan kalau dari kecil aja kita nggak tahu potensinya gimana. Nah, kita bahas ya di video selanjutnya sobat Gens. Jangan tinggalkan channel ini, tetap di subscribe dan saksikan video selanjutnya. Terima kasih sobat Gens Parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.